Kita ingin membuat pertandingan berjalan sebersih mungkin. Jelas Pierluigi Collina selaku Chairman of FIFA Referee Committee. Atau kalian sering melihatnya sebagai wasit yang galak di era 2000-an awal. Penjelasan yang diberikan olehnya mengarah kepada Piala Dunia 2026. Yang dimana dalam turnamen ini FIFA akan memberlakukan beberapa peraturan dan regulasi baru. Yang tujuannya kembali lagi ke pernyataan tadi. Gamenya harus sebersih mungkin. Itu artinya akan ada banyak hal yang dikoreksi, utamanya kepada hal yang dinilai mengganggu jalannya pertandingan. Tapi bukan hanya itu, karena masih ada banyak peraturan baru yang tidak kalah menarik. Seperti sekarang, para pemain tidak boleh lagi menutup mulut mereka ketika sedang berbicara di situasi tertentu. Sama seperti berbagai edisi Piala Dunia sebelumnya, FIFA bersama dengan IFAB akan memberikan beberapa perubahan kepada peraturan yang berlaku. Mari kita bahas dulu tentang peraturan baru yang efeknya cukup signifikan. Pertama, para pemain tidak boleh lagi menutup mulut mereka di situasi panas. Misalnya ketika sedang ada clash antar pemain atau wasit. Peraturan ini sifatnya sangat penting karena bagi pemain yang melanggar, maka mereka akan dikenai hukuman baru, yakni kartu merah. Tentu saja alasan kenapa mulut pemain tidak boleh ditutup mengarah kepada adanya ketakutan tentang masalah verbal yang menghasilkan diskriminasi, rasis, dan contoh lainnya. Piala Dunia adalah acara seluruh dunia di mana 1001 bahasa mungkin akan keluar. Alhasil sekarang para pemain tidak bisa lagi bersembunyi karena dengan mulut mereka yang terbuka entah mau bahasa apapun yang mereka gunakan, asalkan tertangkap kamera dan ternyata mereka mengatakan hal yang tidak baik, maka kartu merah siap dilayangkan. Kasus paling besar yang terjadi dalam peraturan ini ada di Champions League kemarin, di mana pemain Benfica yakni Gianluca Prestiani mengeluarkan perkataan rasis kepada Vinicius Junior Real Madrid. Tapi kala itu dia membela diri dan mengelak telah melakukannya. Dikarenakan dia menutup mulutnya, alhasil sulit untuk menentukan apakah dia salah atau tidak. Tapi pada akhirnya pemain Benfica tersebut tetap kena hukuman. Dan sebagai tindakan kelanjutan, peraturan baru ini akhirnya diciptakan. Tentu saja menutup mulut ketika berbicara kepada kawan dan lainnya tetap diperbolehkan. Selanjutnya, FIFA belajar dari kejadian gelap yang ada di final AFCON kemarin, di mana timnas Senegal memutuskan untuk walk out keluar lapangan sebagai bentuk protes atas Maroko dan keputusan wasit yang dipertanyakan. Hal ini membuat situasi final AFCON kala itu meledak dan tidak kondusif. Sebuah freak show yang bahkan masih terus berjalan sampai kemarin, AFCON mencatat Maroko sebagai juaranya, bukan lagi Senegal. Tapi poin penting di sini mengarah kepada dampaknya, di mana sekarang jika situasi yang sama terjadi di Piala Dunia, maka pemain yang mengajak timnya untuk walk out akan dikenai kartu merah. Jadi para kapten tim harus berhati-hati. Dengan mereka yang protes keluar lapangan bukan berarti mereka benar. Yang ada sekarang mereka bisa kena penurunan jumlah pemain. Peraturan ini juga berlaku kepada tim ofisial. Itu artinya mulai dari pelatih, asisten, dan lainnya. Jikalau mereka ikut meminta para pemain untuk keluar lapangan, maka mereka juga bisa kena hukuman kartu merah yang sama. VAR pada Piala Dunia tahun ini akan mengalami penyesuaian karena sekarang VAR bisa campur tangan ketika menentukan corner. Yes, corner juga masuk, bukan hanya gol atau pelanggaran, tapi corner juga bisa saja memaksa VAR untuk bertindak. Sekarang, VAR bisa memberikan jawaban yang lebih jelas dan benar untuk memberikan corner atau goal kick. Kasusnya memang tidak sering karena membedakan corner atau goal kick tidak sesulit itu. Tapi dikarenakan ini adalah Piala Dunia dan pertaruhan yang berlaku pada setiap pertandingan sangatlah tinggi, maka semua clarity harus bisa didapatkan. Selain itu, sekarang corner juga akan dibuat lebih ketat, di mana permainan MMA yang sering terjadi di Premier League sekarang tidak diperbolehkan di Piala Dunia. Para pemain harus bermain lebih bersih agar tidak ketahuan atau lebih disiplin dan santuy lagi. Untung saja Arsenal tidak bermain di Piala Dunia. Adapun peraturan baru yang sangat signifikan di sini tentu mengarah kepada buang-buang waktu. Ada banyak hal baru yang sudah dipersiapkan oleh FIFA agar game 90 menit berjalan sebersih mungkin. Jikalau di Premier League musim kemarin
kemarin para kiper hanya diberi waktu 5 detik sebelum melepas bola, maka sekarang peraturan yang sama berlaku di Piala Dunia, tapi lebih kronis lagi. Mulai dari lemparan ke dalam sekarang dibatas 5 detik. Lebih dari itu, lemparan ke dalamnya dipindahkan ke tim lawan. Pergantian pemain juga sama, di mana sekarang pemain yang diganti hanya memiliki waktu 10 detik saja untuk keluar lapangan. Dan jikalau waktunya sudah lewat, hukumannya adalah pemain baru yang siap masuk tadi harus menunggu tambahan 1 menit sebelum bisa masuk. Peraturan ini alhasil menciptakan sebuah dinamika baru. Karena pemain harus cepat keluar atau satu tim harus bermain 10 pemain selama 1 menit. Alhasil entah itu kalian sedang menang atau kalah, cepat keluar atau hukumannya tetap sama. Masih dari konteks yang sama, pemain yang cedera dan membutuhkan bantuan medis untuk sekarang diminta keluar lapangan dulu selama 1 menit. Peraturan ini diambil agar para pemain jadi lebih jarang pura-pura cedera, membuang waktu, dan lainnya. Peraturan ini sudah berlaku di Premier League musim kemarin, jadi kalian tidak akan kaget untuk yang satu ini. Satu peraturan baru terakhir mengarah kepada tidak diperbolehkannya para pemain untuk berkumpul di area manajer ketika sedang ada pemberhentian game. Jadi, jikalau sedang ada pemain yang cedera, biasanya pemain akan datang ke manajer untuk meminta instruksi baru. Nah, sekarang kelakuan ini tidak lagi diperbolehkan. Sebuah perubahan kecil baru tapi tetap harus kalian perhatikan. Tentu saja water break sekitar 20 menitan akan kembali. Mengingat di Amerika Serikat sana cuacanya cukup panas, memaksa para pemain untuk istirahat dulu di fase tertentu. Dan disinilah baru para pemain bisa mendapatkan instruksi tambahan dari pihak manajer. Ada waktunya. Seperti yang kalian pahami, kalau niatan panitia di sini sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kita para penonton. Peraturan yang mengarah kepada game yang lebih jelas, benar, dan bersih. Tidak ada lagi hal-hal ganggu yang membuat tempo permainan menurun atau bahkan berhenti. Apalagi dalam era yang attention span para penontonnya sudah dibuat cepat bosan. Sekarang pertandingan harus terus berjalan secara konstan tanpa banyak ini itu. Namun pada akhirnya pertandingan sepak bola masih tetap menjadi pertandingan sepak bola, dalam artian peraturan baru ini tidak akan memberikan pengaruh besar yang membuat para penonton terkejut atas keputusan tertentu. Ambil contohnya peraturan buang-buang waktu kiper tadi. Peraturan ini pertama kali berlaku di Premier League musim kemarin, tapi tercatat hanya ada sekitar 5 kali saja sepanjang musim kejadian ini terjadi. Dan ya, para kiper juga ujung-ujungnya masih sering mengulur waktu dengan menendang bola di detik terakhir atau sejenisnya. Sepak bolanya masih tetap sama, itu sudah pasti. Namun yang namanya Piala Dunia kita tidak pernah tahu. Selalu saja ada kejutan baru yang hanya bisa kalian nikmati dalam turnamen ini. Dan Piala Dunia 2026 juga tidak akan menjadi pengecualian. So, silahkan berikan prediksi kalian di bawah. Apakah semua peraturan baru ini cukup untuk mengguncang Piala Dunia? Mungkin akan ada tim yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. So, let's see.